Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Fiksal Ramadan, NPM 1918101507. Di sini akan menjelaskan tentang tata cara atau langkah-langkah membuat yaitu aplikasi birthday card menggunakan Android Studio. Di sini sudah kita lihat tampilan Android Studio sudah terbuka. Saya sudah ingin membuat project baru, new project. Di sini kita bisa pilih yaitu ada phone dan tablet tampilan yang kita inginkan, Android TV, otomotif, Android Things. Nah, sini kita gunakan phone dan tablet. Kita gunakan juga empty activity aja saja. Untuk kita bisa memilih interface yang lain jika memang kita memerlukan gitu. Kita pilih yang empty, next. Nah, di sini kita bisa beri nama untuk nama aplikasinya yaitu misal adalah birthday card gitu ya, birthday card Fiksal. Nah, lalu di sini ada package name-nya, terus di mana kita tempat menyimpan dari aplikasi ini, location-nya, terus bahasa yang kita gunakan. Ini ada bahasa bawaan yaitu Kotlin dan Java. Di sini kita gunakan Java. Lalu untuk ada minimum SDK atau software development kit-nya itu. Di sini yaitu minimumnya kita pakai Jelly Bean. SDK itu adalah seperti software atau alat bantu seperti API gitu pada Android Studio ini, pemrograman untuk Android ini. Nah, kita bisa klik finish ya. Nah, di sini akan terbuka gitu. Ya. Nah, ini sudah terbuka untuk projectnya. Kita bisa lihat sedang loading ya, agak menunggu sebentar. Nah, main activity-nya sudah keluar. Nah, di sini main activity.java-nya ini bisa kita gunakan sebagai ibaratnya seperti PHP pada pemrograman berbasis web gitu. Nah, sedangkan activity main.xml ini seperti untuk digunakan untuk tampilan gitu, seperti apa ya, CSS maupun HTML-nya begitu kita bisa sebut. Jadi secara nggak langsung main activity Java-nya ini kita jika ingin memasukkan fungsi logika ataupun sebagainya gitu, kita bisa gunakan di main activity.java-nya ini. Sedangkan untuk tampilan segala tampilan yang akan ditampilkan di interface ataupun di phone atau tablet nanti, kita dapat mengaturnya di activity_main.xml-nya ini. Kita tunggu sampai terbuka. Memang cukup makan waktu lama. Nah, sudah terlihat di sini. Mungkin ini juga ya cepat lambatnya itu tergantung dari spesifikasi laptopnya sendiri. Karena di sini saya menggunakan laptop agak sudah berumur gitu, agak cukup lama. Jadi ya untuk meloadnya sendiri agak cukup lama. Nah, di sini adalah kita bisa menggunakan code. Jika kita ingin memasukkan fungsi secara manual, kita ketikkan di sini. Lalu split melihat keduanya, dan desain ini kita dapat memasukkan teks maupun gambar secara langsung gitu di sini. Jadi Android Studio ini menyediakan interface agar mempermudahkan developer dalam mengembangkan aplikasinya itu menggunakan ini. Jika kita malas menggunakan code begitu ya. Nah, langsung aja kita sebenarnya di sini sudah bisa kita running gitu ya. Adalah aplikasi Hello World. Jadi secara default Android Studio ini akan keluar dan menampilkan Hello World-nya ini. Bisa kita lihat di sini. Nah, terus kita bisa di sini adalah fungsi untuk build dan ini untuk melaunch-nya. Nah, di sini adalah emulator yang akan kita gunakan, yaitu di sini karena laptop saya juga terlalu tidak mumpuni gitu. Karena jika menggunakan emulator cukup berat, karena nanti agak memakan waktu yang sangat lama. Saya di sini menggunakan HP saya sendiri sebagai alat emulatornya itu. Jadi saya tidak perlu menginstal ataupun mendownload dari emulator yang ada di Android ini. Untuk selanjutnya kita akan melihat bagaimana cara men-setting menjadikan HP kita atau device kita sendiri menjadi emulator di Android Studio. Berikut penjelasannya. Berikut adalah tata cara membuat
yaitu settingan HP kita menjadi developer setting. Jadi untuk saya menggunakan HP Xiaomi Redmi 8. Jadi nanti kita bisa menggunakan emulatornya adalah menggunakan handphone atau device kita sendiri ya. Kita masuk ke About Phone, lalu ada MUI version, kita klik sebanyak sekiranya 7 kali, one step lagi. Nah, you are now developer. Jadi dapat settingan tambahan itu bernama developer option. Kita cari developer option. Nah ini, jadi sudah nyala. Lalu jika ingin kita menggunakan HP kita sendiri menjadi emulator, kita bisa mengaktifkan ini dulu, OEM unlocking ini itu memperbolehkan bootloader pada HP kita sendiri. Lalu yang terpenting adalah ini, adalah USB debuggingnya ini sendiri. Tunggu sebentar, kita aktifkan di situ. Baru kita accept. Nah, sebelumnya ini USB debugging security-nya settingnya sendiri ada off, lalu kita on kan juga, dan installnya ini juga ada off. Ini jika kita ingin menginstal aplikasi misal yang tadi kita buat nih, yang ingin kita buat berdekat terinstall di HP kita. Jadi kita bisa mengaktifkan fitur ini, install via USB begitu ya. Cukup, kita kembali lagi kepada video selanjutnya. Nah, di sini sudah bisa terlihat, sudah terganti kan dengan running device, itu HP saya sendiri, yaitu Xiaomi Redmi 8. Jadi jika kita ingin melaunchnya, kita hanya tinggal klik run application. Sebelumnya kita membuat dulu ya Mac project untuk pertama kali. Dan membuildnya ini untuk pertama kali itu agak memakan waktu cukup lama juga. Kita coba dulu aplikasi bawaannya itu Hello World gitu ya. Nah, di sini build-nya sudah selesai, kita bisa running application. Kita klik dan nanti secara langsung program ini akan ditampilkan di device kita yang sudah dikonekkan sebelumnya. Ya, kita tunggu. Nanti ada bacaan launch success gitu ya di sini, dan tampilan di device saya akan berubah. Nah, bisa kita lihat. Nah, di sini sudah terlihat ya di HP-nya ada untuk nama aplikasinya ada Birthday Card Pixel. Lalu untuk tampilan ada Hello World. Ini adalah pengaturan default atau program default dari Android Studio ini. Jadi kita bisa stop. Langsung aja kita masuk ke bagaimana cara pembuatan dari birthday card-nya ini sendiri. Gitu. Oke, langsung aja kita di sini. Saya sendiri ingin menggunakan yaitu adalah kayak relative layout gitu ya. Kenapa saya menggunakan relative layout? Karena untuk pengertiannya sendiri, yaitu relative layout itu kita dapat seperti teks ataupun gambar itu dapat diposisikan secara sejajar seperti widget itu pada device atau handphone Anda gitu sekalian. Ini relative layout. Relative layout. Nah, sini kita bisa lihat ke bawah. Lalu sedangkan untuk linear layoutnya sendiri adalah jika kita ingin memposisikan untuk teks maupun gambar itu diposisikan secara horizontal atau vertikal secara bersampingan gitu. Jadi lurus ke bawah. Nah, sedangkan untuk kita bisa membuat sejajar ataupun membuat seperti widget-widget pada HP, kita lebih bagus untuk menggunakan relative layoutnya ini sendiri begitu. Nah, di sini adalah untuk XMLNS itu adalah seperti search directory dari Android Studio-nya ini sendiri, seperti ataupun library-nya. Lalu di sini adalah untuk tampilan relative layout-nya. Itu pengertian dari matchpare-nya sendiri akan menyesuaikan tampilan pada device yang terhubung gitu. Jadi semisal saya menggunakan Xiaomi Redmi 8, nah nanti tampilannya akan menyesuaikan layar dari Xiaomi Redmi 8 saya. Tapi jika kita menggunakan yang namanya ada web content, nah ini web content itu nanti ukuran dari gambar maupun
layout yang kita buat mengikuti settingan yang kita buat gitu. Jadi tidak bergantung pada layar ataupun emulator device yang kita gunakan, tapi bergantung pada ukuran yang kita setting gitu ya. Tapi lebih bagus kita menggunakan di sini adalah match parent gitu. Lanjut ke bawah. Nah di sini kita masuk ya. Kita masukkan terlebih dahulu gambarnya. Image view gitu ya. Ini adalah fungsi untuk memasukkan inputan gambar. Kita lebih baik menggunakan match parent, menyesuaikan ukuran dari device kita untuk backgroundnya gitu ya. Image view. Lalu bisa menggunakan ini dia. Untuk image view-nya juga untuk lebar dan tinggi kita menggunakan match parent gitu. Lanjut ke selanjutnya yaitu adalah sebelumnya kita masukkan gambar yang akan kita inputkan gitu ya. Sebelumnya saya sudah menyiapkan gambar di sini ya di Birdecard. Terus kita akan masukkan ke dalam sini fungsi res drawable agar kita dapat panggil lalu menjadi background dari gambar tersebut. Nah di sini ya. Jadi kita bisa pindahkan ini Birdecard, kita copy di C. Lalu ada di users, Lenovo, lalu ada Android Studio Project, dan di Birdecard Pixel, lalu di app, source, main. Nah di resnya ini kita drawable kita paste di sini. Jadi nanti akan terbaca di sini. Nah Birdecard JPEG. Lalu kita panggil untuk gambarnya sendiri menggunakan fungsi search-nya ini, Android search, terus kita panggil di nama direktorinya drawable birthday. Nah ini birthday.jpg. Kita nggak usah pakai JPEG juga sudah bisa ya. Jadi hanya seperti ini. Lalu kita berikan nama untuk image-nya ini seperti inisialisasi gitu ya. ID sama dengan lalu add plus ID. Kita kasih nama misal gambar gitu ya. Nah di sini kita bisa atur juga untuk yaitu ukuran dari gambarnya tersebut. Itu kita bisa sebut scale type-nya yaitu kita gunakan center crop. Center crop ini maksudnya akan mengcrop tapi terpusat pada tengahnya itu sendiri. Gitu. Jadi apa ya? Ukuran gambar akan semisal nih terlalu besar atau apa, jadi dia akan di crop dari tengah gitu. Scale type-nya itu ukuran gambarnya ya. Terus sudah, coba kita bisa lihat ke sini bisa kita lihat. Sudah ada. Kita masuk ke code selanjutnya. Ini bisa kita hapus karena tidak perlu ya untuk pengaturan teksnya. Lalu kita masuk ke selanjutnya. Android kita beri inisialisasi dulu, kita beri nama teksnya itu misal ID lalu sama dengan add plus ID. Nah misalkan teks 1 gitu. Lalu selanjutnya adalah nah ini adalah fontnya cursive. Terus di sini kita akan membuat tulisannya berubah menjadi happy birthday. Saya akan coba membuat untuk ibu saya. Itu lanjut ke saya ingin menggunakan misal membuat ukuran tulisan tersebut jadi besar. Android kita bisa gunakan text size adalah berapa SP. Saya gunakan misal 42 gitu lah. Coba apa tulisannya sudah menjadi besar? Nah, segini ya, lumayan lah. Cukup besar. Lalu kita dapat gunakan untuk, misal tadi kan tulisan masih hitam, kita ganti menjadi putih gitu. Android text color. Lalu bisa kita klik di sini, add Android, nama colornya
color, lalu strip white. Apakah sudah berubah? Nah, sini kan sudah mulai terlihat Happy Birthday Ibu. Lalu kita tambahkan di sini Android padding. Paddingnya sebesar adalah 20 dp. Sama dengan bisa kita lihat, jadi tidak menyentuh gitu. Nah, di sini. Padding kurang G. Nah, kita lihat. Nah, di sini agak lebih ini ya. Jadi tidak terlalu mepet kotaknya. Lalu kita tambahkan lagi, misal untuk tulisannya agak kita diketengahin gitu. Berarti misal layoutnya kita gunakan margin top gitu. Topnya sebesar adalah misal 80 dp. Kita lihat. Nah, di sini agak lebih ke bawah gitu. Jadi untuk fungsinya ini layout margin top, jadi membuat tulisan kita dapat ke bawah gitu. Lalu misal kita ingin menggesernya lagi gitu ya, kita dapat gunakan ini adalah Android, misal layout parent top. Di sini ada bernilai benar. Jadi untuk tulisan Happy Birthday-nya ini akan secara mengikuti indeks dari parent tersebut. Nah, ini jadi untuk Happy Birthday-nya ini akan mengikuti nih skala indeks dari gambarnya ini. Jadi secara langsung kayak dihubungkan gitu. Kita membuat agar mengikuti gambarnya gitu. Nah, di sini kita bisa lihat tampilan tulisan yang sudah saya buat. Tapi ini ada satu error ya. Saya lihat letaknya adalah di sini kita belum menutupnya. Oke, sudah hilang. Kita bisa lihat di sini tampilan. Nah, ini yang sudah tulisan yang tadi saya buat. Ini saya akan coba menjelaskan beberapa fungsinya begitu ya. Jadi di sini ini adalah layout atau lebar dari itu. Saya gunakan match parent. Match parent itu nanti jadi lebarnya itu mengikuti ukuran device-nya, sedangkan tingginya tidak. Itu sudah saya atur sebesar 208 dp. Nah, gitu layout dari tinggi itu ke atasnya maksudnya gitu ya. Nah, lalu untuk saya di sini saya declare untuk namanya dari sini saya belum declare ya Android. Lalu kita masukkan ID-nya, oke, terus /ID text 2. Oke. Nah, di sini adalah nama dari text view-nya ini. Nah, di sini layout elegant top. Jadi untuk teks 2-nya ini mengikuti teks 1. Jadi untuk misal nanti terjadi perubahan, jadi
ukurannya itu akan tetap sejajar dengan bacaan happy birthday-nya ibu ini sendiri. Jadi saya seperti apa ya, buat relasi. Nah di sini saya hubungkan di tepat di sini ya. Gitu. Jadi saya hubungkan dengan bacaan di atasnya begitu. Nah terus untuk layout graffiti-nya ini saya buat center, margin topnya ini dan margin right, margin bottom itu bisa berubah-ubah. Jadi misal kita geser ke bawah gini, nanti nilainya juga akan ikut berubah. Nah ini kita bisa lihat. Jadi menyesuaikan dari apa yang kita lakukan gitu. Sebenarnya untuk lebih mudahnya kita dapat menggunakan interface dari desain yang sudah disediakan di Android Studio-nya ini. Terus untuk font yang saya gunakan adalah casual, padding yang tadi sudah digunakan agar ini jarak antar kotak ini agak diberi jeda gitu, maksudnya space satu ruang. Nah ini adalah memasukkan teksnya, inputkan teks. Terus saya gunakan di sini adalah rata tengah untuk tulisannya. Lalu untuk warnanya white dan text size-nya atau ukuran fontnya itu 24 sp gitu ya. Lalu kita untuk buat selanjutnya itu tulisan formnya. Kita bisa lihat text view. Nah, di sini kita sudah bisa lihat, yaitu saya bikin tulisan ketiganya. Ntar saya masukkan dulu Android text-nya. Android text dengan from Pixel. Ya, stroke. Oke, kita lihat bisa didesain. Nah, ini sudah terlihat ya. Oke, untuk tulisan pixelnya font pixel. Jadi bisa kita hubungkan dengan yaitu mention dan ininya. Jadi kita bisa pindahkan ke bawah sini. Oke. Jadi saya untuk fungsinya sendiri yang digunakan adalah tadi untuk menghubungkan nih adalah Elegant Top. Jadi misal untuk teks 2 ini jadi untuk teks 3 ini akan tetap sejajar atau lurus dengan teks 2, sedangkan teks 2 akan lurus dengan teks 1. Jadi untuk tampilannya itu akan ya saya buat agar untuk tulisan di kedua, ketiga itu agar tetap sejajar seperti itu. Nah ini kita sudah bisa lihat Happy Birthday Ibu, namun ini sepertinya tulisan Happy Birthday Ibunya ini kurang setengah ya. Kita bisa gunakan coba teks alignment-nya. Ataupun di sini kita bisa memperbesar ya, saya lupa. Agak lebih ke tengah nanti. Lalu kita tambahkan ini ikonnya agar lebih ke tengah. Coba kita masukkan. Nah, ini sudah rata tengah. Kita bisa lihat di sini. Untuk penjelasan di text view yang ketiga, ini adalah nama variabel yang saya berikan. Terus layoutnya dari teks yang saya gunakan itu match parent, jadi untuk besarnya itu akan mengikuti sesuai ukuran dari emulator atau layar device yang kita akan gunakan. Untuk tingginya adalah 97 dp, beda ya dengan yang tadi. Ini 208, nah ini ada 97. Nah, menyesuaikan tampilan yang ada gitu. Nah di sini Elegant Top tadi untuk menghubungkan antara teks 3 dan teks 2-nya ini. Lalu layout graffiti itu adalah center horizontal. Jadi untuk membuat tulisan itu agak ke tengah gitu ya. Nah untuk selanjutnya untuk margin top tadi ukuran menyesuaikan, jadi kita bisa atur tiap kali menggeser ini mungkin nanti untuk margin topnya agak berubah ya, misalnya 91 jadi 237 kita bisa lihat. Nah ya kan betul ya, kita bisa agak ke atas lagi ya, kita buat ke atas. Nah ini mungkin berubah lagi jadi 191 gitu. Nah ini untuk fontnya saya gunakan cursive. Nah untuk paddingnya tadi yang sudah dijelaskan agar tidak mepet nih, memberi space gitu ya. Untuk penggunaan paragrafnya jika saya gunakan center, ini adalah warnanya white dan text size
Dan ini text style saya atur menggunakan bold gitu. Kita bisa menggunakan italic ataupun dan lainnya gitu. Ini adalah birthday card sederhana yang sudah saya buat gitu. Seperti ini. Nah, ini kita bisa lihat ya. Jadi coba kita run atau kita build dulu dan tampilkan di layar di emulatornya itu menggunakan device saya sendiri di Xiaomi Redmi 8 gitu. Sedang di build. Sedikit tambahan begitu ya. Untuk semisal kita menggunakan ini Aligen, misal seperti yang ada di video yang di birthday card sederhana, misal happy birthday-nya itu adalah pojok ke kanan, terus font pixelnya di bawah di kanan kiri. Nah, tapi dia untuk happy birthday di atas sebelah kanan. Nah, itu kita menggunakan elegant, biasanya elegant untuk di formnya itu yang di bawah sebelah kanan itu menggunakan elegant right bottom, right parent bottom. Nah, itu tapi bersifat true. Jadi nanti tulisannya itu akan mengikuti indeks parent dari parentnya tersebut. Jadi nanti tulisannya itu akan tetap berada di bawah seperti itu. Seperti biasanya gitu, yang biasa dibuat berdekat sebelumnya. Tapi saya mau menggunakan tampilan yang berbeda. Seperti itu. Nah, di sini sudah selesai membuildnya. Kita bisa running. Oke, kita tunggu saja sebentar. Nah, launch sukses dan akan terlihat di emulator di device saya ini. Nah, sudah terlihat itu birthday card pixel yang sudah dibuat. Seperti ini tampilannya. Kurang lebihnya seperti itu untuk membuat tata cara membuat birthday card. Nah, jadi kita juga bisa menggunakan di device masing-masing mungkinan ada menu mengenai install form developer. Jadi birthday card yang kita bikin ini akan dibuat aplikasi akan secara otomatis terbuat menjadikan app di HP kita ini gitu. Ini birthday card pixel, itulah adalah tata cara atau langkah-langkah membuat birthday card. Kurang lebihnya mohon maaf karena kelebihan hanya datangnya dari Allah semata dan kekurangan hanya datang dari saya sendiri gitu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Amin.